merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Shalom, shalom. Saudara, senang sekali bisa ada di tengah-tengah saudara dan sungguh senang. Sekali lagi sungguh senang, sungguh bersyukur bisa dipercaya untuk sama-sama boleh kita melayani Tuhan dan men-sharingkan firman Tuhan yang hari ini kita akan renungkan temanya. Nama saya adalah Andri Tunggal, salam kenal untuk semua saudara ya. Kita akan membahas satu tema yaitu kebenaran yang memerdekakan. Seperti tema dari satu bulan ini, Great Liberty. Atau kemerdekaan yang luar biasa, saudara. Kita akan sama-sama menutup tema bulan ini dengan kebenaran yang memerdekakan. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 33. Kita bacakan sama-sama saudara-saudara dengan lantang. Kita bacakan firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka? Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang ikut berita viral akhir-akhir ini. Sebagai seorang yang mengamati berita-berita belakangan, 2-3 hari ini muncul sebuah berita yang menarik. Di mana ada seorang wanita berusia 22 tahun yang hidupnya menjadi viral gara-gara suami ketiganya, mohon maaf, membunuh suami keduanya. Dan ini terjadi di Bone, saudara-saudara, di Sulawesi Selatan. Satu provinsi dengan saudara-saudara sekarang. Saudara, kalau saudara lihat berita yang rame, biasanya itu hubungannya dengan seorang suami punya banyak istri. Lalu istrinya jambak-jambakan mungkin begitu ya. Tetapi ternyata kali ini ada seorang istri punya banyak suami. Dan suaminya bunuh-bunuhan, saudara-saudara. Wow. Waktu saya membaca atau melihat berita ini, saya cuma duduk sebentar lalu saya berpikir. Saudara-saudara, muncul satu pertanyaan dalam pikiran saya. Muncul satu pertanyaan. Sebenarnya permasalahan dari wanita ini apa? Masalahnya apa sebenarnya saudara-saudara sampai ini terjadi? Apa masalahnya? Coba saudara boleh lihat sama kanan kiri, boleh tanya, masalahnya apa? Hah? Coba tanya deh, masalahnya apa? Ada yang mengatakan, oh karena sakit hati. Ada yang mengatakan cemburu. Atau ada yang mengatakan apalagi, uang, apapun itu. Saudara, itu spekulasi. Tapi saya yakin saudara setuju sama saya bahwa masalahnya sesederhana adalah kalau misalnya wanita ini tidak punya suami banyak, maka masalah ini tidak perlu terjadi. Amin. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel karena ingin punya suami banyak, akhirnya masalah ini terjadi. Dan kalau saudara perhatikan dalam cerita di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa hebat, saudara perhatikan. Raja Salomo misalnya. Seorang raja yang terkenal karena hikmatnya. Seorang raja yang katanya menulis Amsal dan mengatakan jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Adalah raja yang kemudian jatuh pada banyak istri. Dan firman Tuhan mengatakan karena banyak istrinya sehingga istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah yang lain. Saudara lihat ya. Daud, problem hidup Daud terjadi pada waktu apa? Batsheba, istri lagi. Betul? Saudara-saudara, banyak hal terjadi, masalah terjadi dalam hidup kita, bahkan menjatuhkan kita. Jujur, itu bukan terjadi mungkin di luar. Coba saudara pikirkan, masalah apa yang saudara sedang hadapi hari ini? Halo? Boleh? Coba saudara pikirkan, masalah apa yang saudara sedang hadapi hari ini?
Saya mau tanya, apakah masalah itu terjadi karena sesuatu terjadi di luar, kita nggak ngapa-ngapain terus kita kena masalah? Ataukah sebenarnya masalah itu terjadi karena sebenarnya pemicunya ada di kita? Kitalah yang sebenarnya membawa diri kita ke dalam masalah itu. Nilai jelek buat yang lagi sekolah. Nilai jelek, tugas lagi nggak bisa kekumpul. Why? Karena menunda-nunda. Kaum mager, kaum rebahan. Tuh, main game. Akhirnya mengabaikan yang seharusnya kita kerjakan. Kita kena masalah karena diri kita. Ada yang sekarang, mohon maaf mungkin, saya mohon maaf kalau ada sedang terlilit hutang. Kenapa? Karena ingin ekspansi lebih banyak. Akhirnya apa? Cash flow-nya nggak jalan, akhirnya kolaps. Ingin untung malah buntung. Ada yang beli belanja online, pengen ini, pengen itu seperti Doraemon. Enak banget kalau jadi kayak punya Doraemon ya. Tapi karena nggak punya uang, akhirnya pilih opsi. Oke, saya ngelanjutin. Akhirnya apa? Kelibet, belibet dan masalah terjadi. Saudara, bukankah hari ini hidup kita penuh dengan masalah? Dan masalah-masalah itu sebenarnya mungkin harus kita akui bahwa problemnya sesimpel karena hati kita. That's why kenapa ada seorang penulis namanya Gilbert Chesterton. Dia adalah seorang penulis dari Inggris. Dia mengatakan begini, masalah dosa atau dosa asali itu adalah doktrin kata dia atau pengajaran yang secara empiris itu terbukti atau dibuktikan, divalidasi selama 2000 tahun sejarah manusia. Chesterton menulis ini dalam konteks di mana dia melihat semua permasalahan hidup kita itu semua kembalinya kepada problem of sin atau masalah dosa. Sometimes kita jadi orang Kristen yang berpikir, Tuhan, aku ingin terobosan terjadi. Tuhan, aku ingin mujizat terjadi. Tuhan, aku ingin berkat Tuhan dicurahkan. And so on, and so on, and so on. Tapi kita lupa satu hal yang paling penting. Apa itu? Kita siap tidak menerima berkat Tuhan dengan hati kita. Kita harus akui bahwa somehow berkat, kekayaan, popularitas, ketika menghinggapi kita, tapi hati kita tidak siap, hancur berantakan. Betul nggak? Seorang anak muda naik Rubicon, berfoto dengan Rubiconnya. Saking karena punya segalanya, ayahnya orang kuat, punya koneksi. Apa yang terjadi? Dia bisa aniaya seorang pemuda usia berapa tahun? 18 ya? Sampai masuk koma, betul? Seorang Abraham Lincoln pernah bilang begini, if you want to know the real character of someone, give him power. Ternyata power itu berbahaya kalau hati kita nggak siap. Amin. Power, kekayaan, uang, apapun itu. Ketika datang menghinggapi kita, kalau hati kita tidak siap dan tidak benar, itu akan jadi kutuk buat kita. Saudara, makanya kenapa hari ini kita mau belajar atau sekali lagi kita mau merendahkan diri. Kita mau merendahkan diri sama-sama, bukan hanya Anda, saya juga. Saya mengalami ini, belakangan saya rasakan Tuhan bentuk hati saya. Bentuk Tuhan, karena apa? Karena kita seringkali berpikir bahwa kita sudah tahu. Kita seringkali berpikir kita sudah cukup rohani. Kita seringkali berpikir, oh saya sudah pergi ke gereja rutin. Saya sudah tidak pernah absen lagi ke gereja. Oh saya sudah tahu semua. Bahkan ngomong tentang dosa, kita mungkin berpikir bahwa kita sudah tahu apa itu dosa. Dan kita berpikir dosa itu adalah, oh Tuhan karena saya sudah beres sama dosa. Belum tentu saudara-saudara. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 8, Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi menariknya ketika orang-orang Yahudi mendengar perkataan Yesus, lalu kemudian mereka menjawabnya apa? Kami adalah keturunan Abraham, kami ini tidak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana mungkin engkau bilang kebenaran itu akan memerdekakan kami atau kami akan merdeka? Mereka memahami atau tidak mampu menerima perkataan Tuhan Yesus itu karena mereka merasa bahwa tidak ada satu hal yang salah dalam diri kami.
Kami tidak butuh kebenaran itu karena kami sudah tahu kebenaran itu. Kebenarannya adalah kami adalah umat pilihan Tuhan. Betul? Itu betul nggak? Betul. Kami ini keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kami ini diambil dari bangsa lain untuk menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan Tuhan itu telah menjadikan kami umatnya. Simple, mereka nggak butuh keselamatan. Mereka nggak butuh yang lain. Kenapa? Karena kami ini udah jadi anaknya Tuhan atau umatnya Tuhan. Saudara-saudara, perkataan orang-orang Yahudi ini adalah perkataan yang menurut saya menggambarkan karakteristik dari apa yang pernah Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 18. Ada 2 orang yang datang beribadah di rumah Tuhan waktu itu. Berdoa di rumah Tuhan. Yang satu adalah ahli Taurat orang Farisi, yang satunya adalah pemungut cukai. Tapi apa kata ahli Taurat itu? Orang Farisi itu. Tuhan, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, aku bangsa pilihan, imamat yang rajani. Betul nggak? Kalau sekarang dia doanya begitu nggak? Iya kan? Lalu dia mengatakan apa? Karena aku tidak sama seperti orang lain. Karena aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan pejina. Gak seperti kayak tetangga saya itu. Wah, saya tahu dia itu tukang zina. Wah, aku lebih baik. Bukan juga seperti pemungut cukai ini, kata si orang Farisi. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10. Aku pelayanan. Kalau hari ini saudara, orang Farisi itu berdoa di rumah Tuhan. Aku pelayanan. Aku pimpin pujian. Aku worship leader. Bahkan mungkin aku pun memberitakan firman. Saudara, hari ini ada banyak orang merasa bahwa dia sudah tidak lagi butuh pertobatan. Tidak lagi butuh yang namanya reformasi hati. Karena apa? Karena saya sudah Kristen sejak lahir. Waktu saya potong tali pusar, tas! Saya udah ngomong haleluya, haleluya, haleluya. Waktu potong tali pusar, saya sudah itu ngomong pengakuan iman rasuli lah. Apalah itu semua. Waktu potong tali pusar, saya sudah Kristen sejak lahir. Saya sudah diurapi dan sebagainya. Kita berpikir bahwa kita sudah tidak butuh lagi. Karena apa? Karena kita merasa dosaku tidak parah. Yang lain lebih parah. Orang lain lebih celaka. Saya tidak bunuh, saya tidak berzina, saya tidak mencuri. Saya sudah tidak berdosa kayak begitu. Kita tanpa sadar datang ke rumah Tuhan tidak dengan hati yang hancur. Halo? Halo? Kapan terakhir kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang hancur? Kapan? Saking karena sekian lamanya kita sudah jadi Kristen, kita merasa kita sudah tidak lagi butuh. Hati kita sudah tidak lagi hancur, kita sudah tidak lagi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin simpelnya adalah sebagian dari antara kita, sebagian. Saya tidak bilang semua, tapi sebagian di antara kita sudah merasa lagi tidak bergairah datang ke rumah Tuhan. Karena hati kita sudah tidak hancur. Karena kita sudah merasa bahwa hidup saya sudah cukup baik. Karena hidup saya baik, Tuhan memberkati saya. Saudara-saudara, kadang kita merasa hidup saya sudah cukup lebih baik dari orang. Apalagi kalau kita sudah merasa pengetahuan Alkitab kita lebih banyak. Mendengar firman, oh saya sudah tahu ini ceritanya ini. Saya sudah dengar dari sekolah minggu. Begitu. Kita sudah merasa bahwa kita tuh sudah benar. Saya sudah ikut gereja, pelayanan lama. Atau mungkin di ekstrim yang lain mengatakan, ya hidup itu realistis lah Pak. Kenapa? Karena ya mana bisa hidup itu tidak ada dosa kecil-kecil. Bolehlah itu dosa kecil-kecil. Tuh. Bohong-bohong sedikit itu bolehlah begitu. Atau dosa bagaimana? Realistislah jadi orang. Kita merasa menggosip itu lebih kudus daripada membunuh. Betul nggak? Betul? Betul? Kita merasa berbohong itu lebih baik daripada mencuri. Betul? Tanpa sadar kita sudah merasa bahwa saya lebih baik. Saya lebih baik. Problem kita tuh di situ. Kita berpikir bahwa dosa atau keberdosaan kita itu hanya sebatas apa yang kita lakukan. Tapi kita lupa permasalahan paling utama itu di sini. Amin. Permasalahan utama itu ada di mentalitas. Saya pernah dengar cerita bahwa ada seekor gajah yang biasa di sirkus itu saudara. Gajah itu diikat oleh rantai kecil di kaki.
Dan itu gajah tidak akan pernah kemana-mana. Kenapa? Padahal itu gajah kalau dia toel dikit aja putus itu rantai, saudara. Tapi kenapa dia tidak pernah toel itu? Why? Karena sejak kecil dia sudah diikat. Dan sejak kecil dia percaya bahwa ikatan itu tidak mampu dia putuskan. Karena waktu kecil dia masih belum mampu. Tapi sudah semakin besar, dia tetap diikat dan dia berpikir bahwa dia tidak pernah bisa putuskan itu. The problem is not in your muscle. Problemnya itu bukan di muscle kita atau di mana. Problemnya itu di sini, mental kita. Saudara setuju dengan saya? Bilang sama kiri kanan, problemnya itu di mental. Bilang, problemnya tuh di hati. Apa yang ada dalam hati kita? Yehezkiel mengatakan pasal 14 ayat 3. Orang-orang ini telah mengambil berhala di dalam hati mereka. Memasukkannya dalam hati mereka. Sebenarnya kita berpikir problem kita tuh adalah, wah berhala begini ya. Wah ini berhala uang, berhala ini. Sebenarnya problemnya tuh sebenarnya tidak di luar. Kalau misalnya berhalanya tuh di luar, solusinya simple. Saudara hancurkan, robohkan berhala itu. Selesai kan kelihatannya toh. Nah banyak di antara kita berpikir saya jadi Kristen tuh kalau rumah saya sudah tidak ada berhala. Saya sudah tidak punya berhala Pak. Saya sudah tidak punya yang lain, saya sudah Kristen. Belum tentu. Berhala itu bisa jadi dalam hati kita yang paling dalam. Berhala itu kembali kepada apa yang betul-betul ada di hati kita, yang kita pikirkan terus, yang kita kejar terus tanpa sadar. Karena masalah hatilah, makanya kemudian keluar di tindakan. Makanya di dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, aku bersifat daging, kata Paulus. Terjual di bawah kuasa dosa. Siapa Paulus? Rasul Kristus. Dia menulis sebagian besar dari perjanjian baru. Orang hebat bukan? Halo? Orang hebat. Tapi Paulus yang sama mengatakan, bukan apa yang ku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itu yang aku perbuat. Ayat ini jangan dipakai ya, untuk kemudian pulang bikin dosa. Lalu mengatakan, Paulus saja bilang, bukan apa yang aku kehendaki, tapi apa yang aku benci. Ini Tuhan, aku juga melakukannya. Enggak begitu. Tapi Paulus ngomong ini bermaksudnya apa? Paulus ingin kasih tahu sama kita, siapa sih di antara kita yang bisa mengatakan bahwa saya kudus? Siapa sih di antara kita yang bisa mengatakan, saya sudah tidak lagi butuh bertobat? Siapa sih di antara kita yang mengatakan, saya sudah tidak lagi butuh untuk datang dengan hancur hati di hadapan Tuhan? Siapa? Paulus mengatakan, bahkan yang aku benci, yang aku tahu aku benci, itu aku lakukan. Berbohong. Salah atau tidak? Kenapa kita masih lakukan? Adakah di antara kita benar-benar jujur? Sampai sekarang kita jadi orang jujur banget. Bisa? Betul? Pamer. Bohong atau bohong. Dosa atau enggak? Pamer dosa atau enggak? Siapakah di antara kita mengatakan kita masih kita sudah benar-benar tidak melakukannya? So saudara, somehow kadang-kadang kita itu jatuh dalam dosa-dosa yang kita tahu itu salah, tapi kita lakukan tanpa sadar. Bahkan kadang-kala kita sadar tapi kita tetap lakukan. Why? The problem is in our heart. Problemnya tuh di hati kita. Problemnya itu sebenarnya ada dalam diri kita. Lagu tadi itu saya suka. Lagu sebelum firman. Praise God, you save me. From apa? Saudara perhatikan gak? Tuhan tuh menyelamatkan kita dari apa? Hah? Dalam lagu itu dikatakan, you save me from the hell? Begitu? Bukan. Lagu tadi ngomong apa? You save me from myself. Because kita harus akui dalam diri kita, we are sinful nature being. Kita diciptakan Tuhan dengan natur yang indah sebenarnya. Tapi karena jatuh dalam dosa, kita semua benar-benar punya dosa dalam diri kita. Siapakah di antara saudara mengajarkan pada anakmu tentang dosa? Siapakah di antara saudara, orang tua, mengajarkan pada anak kita untuk berbohong? Saya tanya, anak kita belajar berbohong dari mana?
Ada orang tua yang bilang, nak nanti kamu bohong kalau kamu kepepet. Begitu? Tidak kan? Anak kita belajar berbohong dari mana? Anak kita belajar egois dari mana? Kita itu adalah manusia yang tidak perlu diajarin dosa untuk bisa berdosa. Setuju? Dan kita tidak perlu, nggak usah diapa-apain. Hati kita pasti jauh dari Tuhan. Setuju nggak? Amin. Makanya kan sekarang kita sering dengar, aduh, kau tolong doain. Aku sekarang jauh dari Tuhan. Ah, kenapa? Saudara, seringkali hati kita tuh cenderung lari ke dosa. Makanya kita perlu mendisiplin hati kita. Amin. Daud jatuh dalam dosa karena apa? Waktu apa? Waktu main Mobile Legend, betul? Oh enggak. Daud waktu semua orang berperang, dia ngapain? Jalan-jalan. Terus lihat, loh di Instagram ada yang live. Wah kok tanpa baju ya? Karena dia raja, dia punya kuasa. Panggil itu. Saudara lihat? Saudara lihat? Dia jatuh karena apa? Karena dia mampu melakukannya. Itu kalau tanya sama Daud, Daud itu salah nggak? Salah. Saya yakin Daud pasti bisa bilang, itu dosa. Tapi kenapa Daud melakukannya? Karena belum beres di sininya. Apa maksudnya? Saudara, ada yang namanya fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu adalah satu fenomena yang menggambarkan kalau di permukaan itu kecil kelihatannya. Tapi di bawahnya lebih parah. Banyak yang gede di bawahnya. Nah ini menggambarkan apa? Sikap tindakan kita yang kelihatan itu sebenarnya cuma fenomena. Tapi apa yang ada di dalamnya itu jauh lebih banyak. Ada perasaan kita, ada motivasi kita. Bahkan yang paling dalam sebenarnya adalah apa yang kamu cinta. Apa yang kamu paling cinta? Kita sering kali melihat ada bapak-bapak yang bekerja keras. Kata istrinya, aduh dia punya istri kedua pak. Apa istri keduanya? Istri keduanya itu kerjaannya dia. Kerja pagi siang malam. Kalau perlu satu hari itu 72 jam. Kenapa? Apa yang suaminya paling cinta? Hah? Apa yang suaminya paling cinta menurut saudara? Pekerjaan? Bisa jadi enggak? Suaminya bekerja keras, kenapa? Karena dia ingin membuktikan diri bahwa dia bisa punya banyak uang. Karena dengan punya banyak uang, dia bisa diterima, dia bisa dihargai sama istrinya. Karena dia berpikir bahwa dengan uang, dia bisa buktikan kepada istrinya, aku berharga di mata kamu. Dengan banyak uang dia bisa beli Alphard, masuk ke hotel dia dihargai sama satpam. Wah Pak, karena sekarang waktu dia naik Avanza dia kurang dihargai. Betul? Apa yang dia cintai? Apa berhalanya? Uang? Bukan. Berhalanya adalah penerimaan diri, pembuktian diri sendiri. Saya mau membuktikan diri saya. Itu terjadi sama siapa? Bisa jadi semua orang, termasuk saya. Ada ibu-ibu, wah ngomel terus kerjanya, ngomel. Dia pengen anaknya, pokoknya kamu mesti begini, kamu mesti begini. Anaknya jalan ke kiri, dia ngomong lagi, mesti begini. Dia paksa orang lain mesti seperti dia. Apa berhalanya? Apa berhalanya? Berhalanya adalah keinginan mengontrol. Dia pengen kontrol orang. Dia pengen kontrol semuanya. Saudara, apa kata Injil atau apa kata firman Tuhan tentang pembuktian diri? Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Dan aku tidak lihat berapa banyak uang yang kamu punya. Apa yang kamu mesti buktikan? Bahkan dalam keberdosaanmu, aku mati bagimu. Wah, membebaskan saudara. Apa kata Tuhan tentang kontrol? Tuhan bilang, siapakah di antara kamu yang dengan kekhawatiranmu dapat menambah sehasta saja dalam hidupnya? Betul? Coba lihat burung di udara. Coba lihat bunga di padang. Tuhan memelihara, bahkan kamu sehelai rambutmu pun tidak akan jatuh tanpa izin Tuhan. Amin. Lalu kenapa kamu mesti sibuk kontrol orang? Kamu mesti sibuk kontrol keadaan hidupmu. Saudara-saudara, kalau kita datang sama Tuhan dengan jujur di hadapan Tuhan, kita tuh bobrok hati kita itu.
Makanya suatu kali ada seorang muda datang kepada Tuhan Yesus lalu kemudian mengatakan, Tuhan, apa yang mesti aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang, apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan sebagainya. Lalu orang muda itu bilang apa? Kalau bahasanya sekarang, nah itu, ini nih. Tuhan, tahu nggak? Aku sudah melakukannya sejak muda. Wih. Keren ya? Keren nggak? Ini pacar idaman. Mantu idaman. Saudara, apakah orang yang baik-baik saja benar-benar baik? Halo? Ada di sini guru? Ada? Pasti ada. Saya nggak lihat aja, saudara ya. Saudara nggak mau ini aja. Saudara kalau misalnya ditanya, misalnya siapa? Si A. Si A itu gimana anaknya? Oh baik. Saya tanya, baik beneran karena baik atau apa? Oh dia baik Pak, karena dia nggak pernah bikin masalah. Sekarang saya tanya, orang yang nggak pernah bikin masalah beneran baik atau tidak? Belum tentu. Orang yang bikin masalah, ruginya adalah masalah hatinya kelihatan, betul nggak? Tapi orang yang nggak bikin masalah belum tentu membuktikan dirinya bermasalah. Karena bisa jadi belum ada kesempatan. Kita kembali ke Daud yang tadi. Daud bermasalah nggak? Bermasalah. Karena belum ada kesempatan selingkuh. Betul nggak? Saudara berani bilang bahwa saya adalah suami setia? Jauh dalam diri kita mesti datang dengan hancur hati mengatakan, Tuhan tolong aku. Berani kita bilang bahwa kita suami setia. Saudara-saudara, masalahnya kita nggak pernah tahu hati kita. Betul? Betul nggak? Kita harus datang dengan kehancuran hati. Kepada orang muda ini Tuhan Yesus mengatakan, weh bentar, hanya karena kamu tidak pernah membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak begini. Tuhan Yesus bilang, satu lagi kurang. Apa itu? Apa itu? Pergilah, jual hartamu, bagikan kepada orang, ikutlah aku. Saudara, ayat ini bukan berarti setelah ini saudara buka isi dompet saudara masukkan dalam kantong, bukan. Ayat ini sebenarnya adalah perkataan Yesus karena Yesus tahu apa jadi masalah orang muda itu. Apa masalahnya? Dia cinta akan, itu masalah utamanya. Kalau saudara lihat, cinta yang kau cintai dalam hati, itulah yang paling meter. Yang kita cintai dalam diri kita, itu yang paling penting. Dan pertanyaannya adalah, yang kita cintai itu mengikat kita atau itu membebaskan kita. Yang kita sedang cintai itu, apakah mengikat kita sampai kita tidak bisa lepas, atau malah itu membebaskan kita, memerdekakan kita. Tuhan Yesus yang menciptakan hidup kita. Amin. Dialah pencipta, dialah Tuhan. Dialah yang paling ngerti hati kita, betul nggak? Tapi masalahnya adalah kita isi hati kita dengan dunia. Yang dunia ajarin. Bahwa kalau kamu cinta uang, kamu bisa dapat uang, kamu bisa bahagia. Kalau kamu kena masalah, kamu bahagia. Akhirnya kita ambil itu menjadi cinta kita. Padahal kita lupa bahwa yang ciptain hati kita siapa? Tuhan. Sehingga yang sebenarnya membuat hidup kita akan penuh damai sejahtera, kelepasan, membuat hidup kita itu adalah indah, itu ketika kita mencintai yang benar, mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai yang lain, akibatnya apa? Kita jatuh dalam berbagai macam masalah. Firman Tuhan mengatakan karena cinta akan uang, orang jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Karena cinta akan, apalagi? Hari ini bukan cuma cinta uang, cinta wanita lain. Atau lagi cinta tahta. Cinta apa lagi? Kuota. Hidup kita blingsatan luar biasa kalau sinyal wifi jelek di rumah. Betul nggak? Tapi kita nggak pernah blingsatan ketika apa? Firman Tuhan itu tidak menetap di hati. Kita nggak pernah lagi blingsatan ketika apa? Ketika hidup saya kok kayaknya tidak lagi diubahkan oleh Tuhan ya. Kita nggak blingsatan. Kita blingsatan ketika rekening kita kurang. Kita blingsatan ketika harga saham turun. Kita blingsatan. Saudara tahu blingsatan? Dari tadi saya ngomong. Saudara tahu arti blingsatan?
Itu bahasa Yunani saudara-saudara. Oh bukan, itu bahasa Jawa artinya apa? Rasul resah. Hidupmu resah, gelisah. Seperti cacing kepanasan. Apa yang kau cintai? Itu mengikat atau membebaskan kamu. Saudara-saudara di hadapan Injil, maka seharusnya kita tuh makin berduka, makin melihat dosa-dosa kita. Saudara, kalau Injil itu ibaratnya seperti lampu, saudara. Lampu ya. Saudara, bagaimana caranya supaya hidup kita terang? Mendekat kepada sumber terang, setuju? Tapi waktu kita mendekat pada sumber terang, pada saat yang bersamaan, bayangan kita makin besar atau makin kecil? Makin besar atau makin kecil? Makin besar. Itu adalah sebuah penggambaran bahwa semakin kita mendekat kepada Tuhan, makin kita sadar betul bahwa saya ini makin berdosa. Paradoks ya. Bukan kita mendekat pada Tuhan, kita merasa bahwa saya sudah baik, saya aman. Tidak. Makin mendekat kepada Tuhan, kita makin sadar kita ini berdosa. That's why ada seorang penulis namanya Tim Keller, almarhum. Dia mengatakan begini, Injil itu sesimpel ini. Apa itu? Kita itu lebih berdosa, lebih punya cacat di dalam diri kita daripada yang kita bisa bayangkan. Hari ini kita merasa kita udah cukup baik, tapi semakin kita belajar Injil, semakin kita belajar kebenaran Kristus, semakin kita sadar betapa mengerikannya hati ini. Kita cinta yang lain, sampai-sampai kita tuh tidak menempatkan Kristus sebagai yang paling utama. Tetapi pada saat yang bersamaan, kata Tim Keller, Injil itu menyadarkan kita bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Meskipun kita masih bebal dan tidak sadar diri. Tuhan itu sayang dan masih tetap memberkati kita. Meskipun di gereja kita sambil nyanyi ngomong haleluya, di luar kita halelupa dan halilintar. Tuhan tuh masih sayang dan memberkati kita. Meskipun saudara-saudara kita masih ngomong yang menyakitkan sama istri kita. Tuhan masih sayang dan masih kasih kesempatan. Kalau Tuhan perhitungan luar biasa sama kita, mati kita semua. Amin. Mati gak ada habis-habisnya kita. Tapi Tuhan sayang sama kita. That's why kenapa? Apa yang Tuhan Yesus bilang. Kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu tuh murid-Ku, dan kamu akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu membebaskan kamu. Saudara, sebagai sebuah cerita penutup, saya izinkan saudara cerita satu hal. Kalau ngomong cerita penutup langsung kita bangun semua kan, melek. Khotbahnya udah mau selesai. Saudara, saya belakangan ini membaca cerita tentang seorang pesepak bola namanya Alexandre Pato. Kalau saudara senang bola, saudara tahu dia adalah seorang wonderkid. Saya dulu suka main Football Manager. Saya tuh suka beli dia karena ini striker, salah satu striker idaman. Saudara, dia adalah seorang pemain muda yang sangat potensial, orang Brazil, tapi lahir dari keluarga yang miskin. Tetapi seperti kebanyakan orang-orang miskin itu mengejar karir, dia mengejar karir luar biasa. Dan saudara, dia kemudian dibeli oleh waktu itu AC Milan, lalu kemudian karirnya menanjak, tapi kemudian terjadilah cedera dalam hidupnya dia. Bahkan dari cerita yang saya baca ada 11 cedera yang dia alami dalam waktu yang sangat berdekatan. Akhirnya karirnya drop, saudara-saudara. Bahkan ketika dia khawatir, dia takut karirnya hancur. Dia ketika sakit, dia bilang, saya nggak apa-apa. Dia lari dalam kesakitan, saudara. Demi apa? Menjaga karirnya dia, reputasi dia, menjaga performa. Dia sakit tapi dia tetap lari. Alexandre Pato. Ketika dia naik, jatuh dia. Buah, hancur, naik, jatuh. Saudara, akhirnya karir dia tidak bisa akhirnya dia berpindah-pindah dari satu klub ke klub yang lain. Ketika perjalanan waktu, Alexandre Pato kemudian mengatakan, I went the wrong way. Saya mengarahkan hidup saya ke jalan yang salah. Saya mengejar karir, prestasi, saya mengejar performa, saya ingin membuktikan diri saya. Tapi sampai kepada satu waktu di mana dia ketemu dengan seorang teman masa kecil namanya Rebecca. Dan waktu dia ngobrol sama Rebecca itu kemudian bilang sama Pato, yuk kita ke gereja. Alexandre Pato kemudian kaget, gereja? Lalu kemudian dia bilang, wow, ternyata itu adalah sesuatu yang
revelation, sesuatu yang membukakan mata saya. Aku akhirnya menengadahkan wajahku ke langit lalu berkata, Tuhan, aku tidak lagi menginginkan hidup yang seperti ini. Hidup yang bagaimana? Yang frustasi, mengejar karir, frustasi mengejar uang. Wah, orang lain bisa terkenal, saya juga mau dan sebagainya. Aku frustasi. Dia bilang, aku tidak lagi menginginkan hidup seperti ini. That day, kata dia, ketika dia pergi ke gereja, ketika dia berjumpa Tuhan Yesus, katakanlah demikian. My life change forever, kata dia. My life change forever. Lalu dia kemudian mengatakan, ketika engkau bertambah dewasa, kamu sadar apa yang membuatmu bahagia. Mungkin aku bukan pemain terbaik dunia, tapi saudara-saudara, biarkan aku mengatakan hal ini kepada kamu. Aku telah mempunyai relasi yang luar biasa dengan Tuhan dan keluargaku. Rebeka ini ngomong-ngomong akhirnya jadi istrinya. Aku punya relasi yang indah dengan Tuhan dan keluargaku. Dan aku damai dengan diriku sendiri. Jika hidup itu adalah sebuah pertandingan sepak bola, Pato mengatakan, aku telah menang. Aku bukan menang dengan menjadi pemain terbaik. Aku bukan menang dengan menjadi pencetak gol terbanyak. Tapi aku menang karena aku menemukan apa yang membuatku bahagia. Ketika aku punya Tuhan, ketika hatiku melepas apa yang dunia pikir paling berharga, prestasi, pemain terbaik, kekayaan, aku lepaskan. Dan aku memilih Yesus dan kebenarannya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saudara, apa yang engkau cintai dalam hatimu hari ini? Apakah itu mengikatmu? Ataukah itu membebaskan kamu? Apa yang sedang engkau cintai? Apa yang sedang engkau kejar? Apa yang engkau ingin buktikan dalam hidupmu? Perenungan ini saudara membuat saya belakangan berapa hari yang lalu saya sedang ikut sebuah training di Bali saudara. The label trainingnya tuh simple dan apa yang diajarkan tuh simple. Satu kata, gospel, Injil. Saudara, saya ada seorang, ya mungkin orang pikir seorang hamba Tuhan, tahu firman Tuhan, whatsoever. Tapi jujur di hadapan saudara saya katakan pada hari itu, sebuah pemateri, saya duduk sebagai yang belajar. Saya tidak ingin mengajar, saya mau duduk dan belajar. Pemateri kemudian mengatakan, dalam satu materinya, bagaimana Tuhan itu mengasihi kita dan kadang kita tuh ingin membuktikan diri. Tapi sebenarnya kalau kita tahu kasih Tuhan cukup, that's all. Saudara, ketika saya merenungkannya, saya tutup mata. Dalam hati saya, dalam pikiran saya, tiba-tiba saya seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Apa yang sedang kamu cari? Apa yang kamu sedang kejar? Tuhan dengan simpel mengatakan, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Karena I love you as who you are. Kalau saya menangis. Saya mengatakan, Tuhan, sebenarnya saya butuh hancur hati di hadapan-Mu. Dan hatiku hancur, karena sebenarnya yang paling aku butuhkan adalah Engkau. That's all. That's all. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu.
menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, Ku mau bebas, Tuhan. bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Tuhan, berbicaralah dalam kelembutan untuk hati kami yang hancur ini. Berbicaralah dalam kelembutan dan tunjukkanlah bahwa kasih-Mu lebih besar dari semua yang ada. Dan kasih-Mu itulah yang kami butuhkan. Dan kasih-Mu itulah yang mengubahkan hati kami. Biar kami tidak usah lagi terikat oleh berbagai cinta yang lain, cinta yang semu, cinta yang sia-sia, cinta yang sementara, yang dunia ajarkan kepada kami untuk mendapatkan apa itu kebahagiaan. Tapi biarlah kami menemukan Engkau, dan kebenaran-Mu itulah yang membebaskan kami. Karena kami percaya bahwa terobosan terjadi ketika kami menjadikan Engkau sebagai cinta yang paling pertama dan utama dalam diri kami. Berkatilah jemaat-Mu, kami semua, dengan pertobatan, dengan hancur hati, karena Tuhan, Engkau menampung semuanya dalam kirbat-Mu. Biar terobosan dan berkat terjadi dan melimpah dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami menghadapi semuanya itu dengan terobosan dan berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.
Amin.